Oke teman-teman, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali lagi bersama saya Hanif Syarafi Ratama yang biasa disebut Hanif. Kali ini pertemuan malam ini kita bertemu dengan salah satu penulis yang kemudian akan membahas gelora-gelora, terutama perbincangan malam ini adalah mengenai lingkup IMM begitu. Terlebih DPD IMM Jawa Tengah begitu teman-teman. Ya, di samping saya ada Abang Da Izul Haq. Beliau adalah salah satu penulis yang kemudian tulisannya dipublish di Suara Muhammadiyah pada tanggal 16 April 2024 ya Bang ya. Yang berjudul dengan Kalimatun Sawa DPD IMM Jateng. Nah, mungkin sedikit umum ataupun secara umum, secara abstrak dari judul tersebut yang kemudian kita dengar. Namun akan kita bingkis ataupun kita bungkus secara ya singkat dan mudah agar kita semua bisa menggali apa sih yang dimaksud dari tulisan Bang Izul sendiri. Oke, langsung saja teman-teman. Sebelumnya saya sapa dulu. Apa kabar Bang Izul? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Dari mana tadi Bang? Dari rumah Pekalongan. Dari Pekalongan ya? Baru nyampe Solo hari ini. Nyampe Solo langsung diajak main podcast. Oh, berarti baru sampai langsung main podcast kita. Luar Iya. biasa. Memang semangat aktivis begitu teman-teman. Inilah cikal bakal kader progresif harus begitu, tidak pandang lelah atau apapun itu kan kita harus tangguh begitu. Spirit intelektual begitu teman-temanku. Oke, kita langsung mungkin ada beberapa pertanyaan Bang Naizul Siap. yang akan mungkin saya tanyakan terkait dengan sebuah judul Kalimatun Sawa DPD IMM Jateng atau IMM Jawa Tengah gitu. Iya. Di dalam tulisan Bang Izul di Suara Muhammadiyah itu Bang Izul menulis daripada ataupun mungkin agak sedikit tersorot dari 3 tulisan. Salah satu 3 tulisan dari IMM Jateng sendiri mungkin Kader-kader. atau kader-kader ya, Iya. kader-kader IMM Jateng. Ya salah satunya mungkin ada IMM Jateng hilang arah, kemudian ada yang namanya ketidakkepercayaan kader Jateng dan yang lainnya adalah benang kusut. Nah, apakah ada suatu latar belakang tersendiri atau Mas mungkin terdistract daripada ketiga kader itu menulis? Oke. Jadi karena dari 3 tulisan tersebut semuanya bernada problem, bernada gugatan dan juga bernada kegelisahan, tetapi tidak ada pembahasan atau balasan tulisan lebih lanjut oleh pihak DPD atau kader IMM yang lain yang menawarkan alternatif begitu. Seringkali pemangku kebijakan atau pemangku penguasa lah bahasanya ya kalau bahasa secara umum kita, ya kadang ketika dikritik belum tentu bisa memberi solusi. Dan kadang yang si pengkritik belum tentu juga bisa memberi alternatif. Tetapi bukan kemudian kritik itu harus disertai solusi, enggak. Setidaknya mereka sudah memberikan tanggapan atas realitas yang sekiranya perlu diluruskan. Ya, jadi tulisan-tulisan bernada gugatan itu penting sekali sebenarnya. Karena tanpa ada teman-teman yang meluruskan, ya akan selamanya akan bengkok. Maka penting sekali dan saya secara individu malah merasa kalah karena kalah cepat, kira-kira begitu. Kalah cepat untuk melakukan kritik terhadap sesuatu yang sekiranya kurang lurus. Nah, sebenarnya 3 tulisan itu luar biasa. Diawali oleh Adinda Naji Hussalam, terus dilanjut oleh Ketum IMM Blora, terus dilanjut juga Ketum IMM Kendal. Jadi beruntun setelah Naji Hussalam itu dilanjut tulisan oleh ketum ke ketum. Betul. Ya jadi kayak semacam bola salju ya. Salju. Nah, cuman karena tulisan ketiga-tiganya masih bernada kegelisahan, keresahan dan segala macam, ya akhirnya saya merenung dan berpikir kira-kira kontemplasi gitu. Iya. Kira-kira mungkin ya Pak. Dan tulisan tiga-tiganya kan terbit ketika bulan Ramadan. Ramadan betul. Pada bulan suci.
Ya karena di bulan Ramadan ya itu bisa dikatakan juga kita sebut sebagai tirakat intelektual. Luar biasa. Luar biasa teman-teman. Tirakat intelektual. Ini menarik teman-teman. Ada suatu diksi yang fenomenal langsung per detik ini. Bisa lanjutkan Bang Da? Ya jadi tirakat itu kan kalau kita telisik ada dua kata ya. Ada bisa kita tarik dari kata torikoh atau jalan. Ada juga tarikat ini bisa akar katanya taroka ya seruku kalau nggak salah ya. Yang artinya meninggalkan. Dan kedua-duanya secara makna juga bagus. Torikoh dalam artian jalan intelektual. Taroka bukan kemudian meninggalkan yang lalu bukan, tetapi meninggalkan yang kemudian fokus terhadap jalan-jalan intelektual itu sendiri, aktivitas intelektual. Nah, dan teman-teman yang 3 kader itu melakukan itu, mereka melakukan penggalian intelektual dan mereka terpanggil menulis atas nama panggilan intelektual. Dan itu menarik dan sangat perlu diapresiasi karena dari ribuan kader IMM Jawa Tengah hanya diwakili oleh 3 seorang kader itu. Artinya kita patut mengapresiasi yang mereka sudah melakukan gugatan intelektual. Maka dari itu semua akhirnya saya juga ikut nulis lah kira-kira begitu. Luar biasa. Berarti kalau kita mengutip Paul Freire mengatakan ya kesadaran kritis begitu. Mereka memiliki kesadaran kritis. Ya hasil daripada melalui magis dan naif gitu teman-teman. Nah, itu mungkin dari pantikan daripada 3 kader. Sekarang mungkin yang jadi pertanyaan teman-teman semua, mungkin saya juga bertanya, emang di DPD Jawa Tengah itu ada problem apa sih sebenarnya? Sebenarnya kalau ngomongin problematika DPD IMM Jawa Tengah, yaitu ini ya. Kalau dari ketiga tulisan itu jelas diawali IMM Jawa Tengah hilang arah, dalam artian tidak punya fokus secara khusus dan juga secara konsisten, sehingga dirasa oleh Adinda Najib Salam malah ngambang. Ketiga-tiga yang diklaim oleh pemangku DPD IMM Jawa Tengah mengklaim bahwa IMM Jawa Tengah dari ketiga-tiganya adalah sesuatu yang paling ya terdepan dan segala macam. Tetapi ketika melihat secara lebih dalam, ya itu masih ngambang. Dan ya seakan-akan hilang arah atau kehilangan kompas atau kehilangan navigasi. Dan segala macam. Itu kalau dilanjut tulisan dari Ketum Blora itu kan berkenaan dengan bahwa cabang-cabang kecil itu ya harus kemudian dirawat, benar-benar harus diperhatikan dan segala macam. Karena sebenarnya kalau Ketum Naufal itu malah lebih menyoroti konflik ketika muktamar, arena muktamar IMM Jawa Tengah ya begitulah kondisinya. Terpecah gitu. Padahal cabang DPD besar dengan 21 cabang begitu ya. Ya artinya perlu kita semua meluruskan dan juga menyelesaikan. Tapi daripada tadi Mas mengatakan ada indikasi mengambang gitu yang malah kadang terbersit dalam pikiran saya, apakah IMM per detik ini sudah lepas dari gerakan kemanusiaan begitu? Artinya adalah mereka ataupun teman-teman IMM ini atau apalagi yang DPD, yang serata DPD itu mereka melupakan trikoda menurut saya. Lagi-lagi mereka hanya ya mungkin secara by data mungkin tidak, namun yang mungkin beberapa kali kita lihat bahkan dari tulisan teman-teman itu mereka hanya ingin menggapai suatu jabatan begitu. Ya begini, dari kondisi problematika IMM saya kira ketika kita objektif ya, sebenarnya permasalahan ataupun problematika itu tidak hanya terjadi di IMM Jawa Tengah, tetapi hampir semua merata atau bisa dikatakan secara nasional. Karena memang
IMM mana yang sekiranya tidak mencoba mencari posisi strategis dengan pemerintah, bagaimana mereka melakukan pendekatan dan bagaimana IMM ya jelas sikap untuk kemudian ya secara kasarnya ya inilah pendekatan realistis pragmatis begitu. Karena memang kondisinya hari ini ya memang mungkin ini autokritik ya, bahwa IMM ya semakin kesini semakin kekeringan berkenaan dengan perkaderan yang bisa menghasilkan kader yang ideologis. Jadi sangat sedikit penjaga gawang ideologis kader IMM hari ini secara umum, tidak hanya IMM Jawa Tengah. Tetapi saya kira bersyukur IMM Jawa Tengah ini punya cabang Sukoharjo. Saya kira ya, walaupun mungkin ada cabang-cabang yang lain, tapi karena saya di Sukoharjo, saya bersyukur bahwa masih ada cabang Sukoharjo yang sekiranya masih cukup ideologis lah saya kira. Di satu sisi bahwa problematika yang lain adalah menurunnya kader-kader untuk mempunyai nalar intelektual yang pada gilirannya sangat sedikit narasi-narasi baru yang dihadirkan oleh IMM. Betul. Begitu. Maka saya mendorong untuk kepada kawan-kawan semua untuk kemudian memberikan ataupun melemparkan narasi baru. Maka saya di tulisan itu juga melemparkan kalimatun sawak. Di satu sisi di subjudulnya saya perjelas lagi moderasi ber-IMM. Nah, betul. Mungkin sudah tersenggol sedikit di subbab yang kemudian Mas Izul dalam kalimatun sawa IMM Jateng begitu. Nah, pasti ada daripada itu, pasti Mas tadi kan mengatakan dari 3 kader itu hanya sebatas keresahan. Mungkin belum bisa mengasih solusi atau lain-lainnya. Mungkin daripada hal itu, apakah Mas Izul sendiri ada bahasanya menawarkan suatu solusi, atau mungkin ya sebatas teori lah atau apapun itu? Teori. Ini ya. Jadi segala konflik atau kekusutan benang yang semakin ruwet dan segala macam itu kan, setiap masalah itu pasti ada solusinya. Pasti ada penyelesaiannya. Yang kadang kala kita rasakan, yang kadang kala kita temui di beberapa aktivitas pengalaman dalam berkonflik, itu umumnya konflik itu dirasakan, bukan diselesaikan. Kalau cuma dirasakan ya semakin berlarut dan tidak akan selesai, malah menghabiskan energi. Nah, disinilah ketika kehilangan energi, maka sudah tentu gerakan-gerakan yang sudah dirancang atau gerakan-gerakan yang kemudian dipahami, dimaknai ketika kita menjadi seorang kader, ketika di kader, maka tidak akan maksimal karena energi kita sudah habis. Betul. Habis karena konflik begitu loh. Maka bukan kemudian konflik itu sesuatu selalu buruk ya. Ada satu sisi konflik itu memang bagus untuk kemudian mendewasakan dan segala macam. Nah, makanya untuk kemudian konflik itu terselesaikan ya penting yang namanya dialog. Nah, menarik ini, dialog. Dialog dalam artian ya ketemu. Jangan kemudian saling jauh-jauhan tapi ngomong di belakang segala semacam. Itu semakin larut dan tidak akan terselesaikan. Jadi dialog, walaupun kemudian konflik itu besar sekalipun, ketika didialogkan akan menghasilkan dialektika panjang memang. Betul. Tetapi yang namanya dialektika akan menghasilkan sintesis. Tetapi sintesis itu akan muncul ketika terjadi perseteruan antara tesis dan antitesis. Dan perseteruan itu memang katakanlah melelahkan dan segala macam, tetapi selesai. Betul. Lebih baik energinya setengah habis dan selesai daripada energinya habis dan masalah tidak terselesaikan. Jadi konflik di sini itu konflik itu umumnya
konflik secara vertikal dan konflik secara horizontal. Ada konflik internal dan ada konflik eksternal. Tuh. Nah, ini kan perlu dilakukan komunikasi dialog dengan semua pihak. Setidaknya semisal ada kemudian mediator atau titik temu atau titik penengah dalam artian kalimatun sawa itu lebih bagus. Betul. Sehingga sesuatu yang berseberangan, tetapi kalau ada penjembatan, ketemu, ada titik tengah, ada titik temu, ada dialog di dalamnya, akan selesai. Pasti akan clear ya Mas ya. Iya, karena dari setiap zaman kan ada konflik. Betul. Ada konflik yang terselesaikan, ada konflik yang tidak terselesaikan. Konflik yang terselesaikan karena ada kalimatun sawa di dalamnya. Bahkan pada zaman Nabi pun ada historinya begitu. Iya. Begitu. Jadi pada akhirnya sebenarnya ketika malah saya muncul sebuah pertanyaan dan ini Mas ya, namanya mengajak kepada seluruh IMM Jateng, kira-kira sekiranya mungkin teman-teman DPD Jateng ini longgar, bisa mungkin ya kita undang 3 penulis dan bahkan Mas Izul sendiri begitu kita hadirkan kepada para DPD. Ya mungkin hanya BPH atau BPU-nya ya, paling tidak menemukan suatu yang tadi Mas katakan, yaitu suatu ranah solusi. Nah, sehingga munculnya itu melalui jembatan yaitu dialektika. Karena benar lagi-lagi kalau kita hanya sebatas tulisan-tulisan, bahkan pada detik ini mungkin di PD belum ada mengeluarkan tulisan balasan kan begitu. Entah mungkin dibaca atau tidak kan kita tidak tahu teman-teman ya begitu. Lantas begitu. Jadi kira-kira hasil konklusi akhir daripada tulisan Mas ini sebenarnya kira-kira poin pentingnya itu di bagian solusi, maksudnya di bagian mempertemukan bagaimana kemudian jalan tengahnya gitu. Iya, sebenarnya kalau kita ngelihat landscape secara umum ya, landscape secara umum ada beberapa kutub yang memang sulit ketemu. Maka penting sekali harus ada kalimatun sawa di dalam, di tengah-tengahnya, yang sekiranya bisa diterima kedua belah pihak, atau ketiga belah pihak, yang bisa merangkul semuanya. Ketika egoisme masing-masing tinggi, terus juga kepentingan kelompok yang juga tidak bisa melerai dan maksudnya melebur dan sebagainya, ya akan sulit. Maka penting sekali ada jalan baru. Kalau di buku Haidar Nasir, jalan baru moderasi beragama. Ya anggaplah harus ada jalan baru moderasi ber-IMM Jawa Tengah. Moderasi ber-IMM Jawa Tengah. Kayaknya menarik Mas ini didengar ya. Ya maksudnya semisal kutub-kutub ini agak kesulitan, ya sudah, buat jalan baru yang sekiranya semuanya bisa menerima. Betul, bisa menerima. Karena katakanlah ketika tidak ada jalan baru dan tidak ada titik tengah, ya sudah, IMM Jawa Tengah akan begini-begini saja. Betul. Walaupun mungkin lagi-lagi saya katakan bahwa konflik ini tidak hanya di Jawa Tengah. Betul. Tapi hampir semua merata. Hampir semua merata ya. Cuman kan lagi-lagi siapa yang kemudian bisa sama-sama dewasa. Karena ketika tidak dewasa, maka dialog itu juga tidak akan tercipta. Bahkan malah mengedepankan ego ya, satu sisi ego menang sendiri dan segala macam. Itu yang mungkin menurut saya tidak akan terlahir kembali si penjaga gawang ideologi tadi. Iya. Ya jangan sampailah kita yang di atas rebutan kursi dan cari muka, di bawah juga lupa. menatap paradigma. Betul. Menata kerangka berpikir. Ini juga repot. Maka kalau yang bagus di bawah menata intelektualitas, yang di atas juga jangan sampai luput ataupun lalai mengasah spiritualitas. Betul. Jadi itulah munculnya sinkronisasi yang sebenarnya dari setiap daripada jajaran. Daripada yang kemudian Mas Izul paparkan tadi, ada nggak sebuah nasihat untuk komisariat aja dulu, strata paling bawah, komisariat gitu. Kira-kira apa yang harus dilakukan
apakah kita hanya sekedar membaca apa namanya realita atau kata Rahmat Rusma Pratama saja menginterupsi realitas begitu kan? Tapi kira-kira selain daripada kita hanya memberikan tulisan keresahan, apa yang harus kita lakukan itu sebagai untuk mempertahankan penjaga gawang ideologis IMM Jawa Tengah? Oke. Ya lagi-lagi memang secara kita dalami IMM bahwa IMM lahir, IMM ada, yaitu karena intelektualitas begitu itu sendiri. Jadi sebenarnya intelektualitas juga tidak sempit dimaknai hanya sebatas aktivitas membaca maupun diskusi. Betul. Tetapi itulah yang paling mudah dilakukan sebenarnya. Karena dalam keingintahuan mencari tahu dan segala macam, kita tidak mungkin sempat untuk bertanya sebanyak mungkin orang dan tidak mungkin memiliki banyak waktu. Betul, karena waktu ya. Iya, tetapi dengan buku kita bisa memilih buku apa saja dan kita bisa Bebas waktu. Iya, bebas waktu. Free time ya, kita bebas melakukan Iya. waktu di mana saja begitu. Untuk apa? Untuk memenuhi asupan nutrisi nalar. Betul. Memenuhi asupan bacaan kita, keingintahuan kita. Betul, spirit intelektual. Iya, di satu sisi coba ditengkarkan pikiran itu, didiskusikan. Betul. Baru coba kemudian ketika ada input maka perlu ada output. Outputnya salah satunya tulisan ataupun aktivitas gerakan. Itulah yang kemudian sebenarnya hal dasar yang per detik ini mungkin agak terlalaikan sebenarnya mungkin di kalangan komisariat begitu. Lantas sebagai kader IMM teman-teman semua, baik itu strata komisariat ataupun cabang ataupun DPD ataupun DPP atau bahkan seluruh kader IMM di Indonesia atau bahkan mungkin jika ada skala internasional, mari sama-sama kita sinkronisasi hal ini, kita temukan ya sesuai dengan judulnya daripada Mas Izul, kalimatun sawa, titik tengah. Ya mungkin bukan hanya sebatas problematika di DPD IMM Jawa Tengah, bisa jadi mungkin di Sumatera, bisa jadi di Kalimantan ataupun Sulawesi ataupun provinsi yang lain ataupun DPD yang lain. Tapi bahkan mungkin pusat kan begitu. Namun yang perlu kita pikirkan adalah mari sama-sama kita sadar akan ingat 6 penegasan IMM itu sendiri. Mari kembali kita kepada 6 penegasan IMM, bahwasanya kita tetap mengacu kepada mengusahakan bagaimana kemudian tujuan daripada gerakan IMM yang selaras dengan tujuan daripada Muhammadiyah. Mungkin itu dulu Bang Izul, terima kasih banyak untuk malam ini, sangat luar biasa. Banyak kemudian diksi-diksi baru yang kemudian tadi dipaparkan sehingga ini yang menjadi menarik. Insya Allah kita akan bertemu lagi teman-temanku sekalian. Hasil daripada diskusi ini semoga teman-teman mampu bahasanya menginterupsi realitas kalau kata Mas Rahmat Rusma saat itu, agar kita menjadi pribadi yang lebih sadar akan gerakan IMM itu sendiri. Oke, terima kasih teman-temanku, selamat malam, sampai jumpa kembali. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye teman-temanku. Argumen.co. Argumen.co.